Asia Tenggara tahun 2026 bukan lagi sekedar kawasan wisata tropis yang tenang. Di balik senyum ramah penduduknya, langit di atas Selat Melaka, Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan sedang menyaksikan perlombaan senjata udara paling masif dalam satu dekade terakhir. Negara-negara ASEAN tidak lagi membeli jet tempur hanya untuk sekedar gagah-gagahan di acara parade kemerdekaan. Mereka sedang membeli mesin pemburu berspesifikasi monster nan garang, dari jet siluman generasi kelima yang bisa menghilang dari radar hingga monster Omnirule Eropa yang dibekali dengan sistem perang elektronik perusak saraf elektronik musuh. Di video kali ini kita tidak akan membahas spek brosur yang biasa kamu temukan di Wikipedia. Kita akan bedah secara mendalam, radikal dan taktis 5 jet tempur tercanggih di Asia Tenggara tahun 2026 versi Phoenix Channel. Siapkan kopi kalian, kencangkan sabuk pengaman, karena kita akan masuk ke mode kecepatan supersonic. Let's go! Tetapi sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini abangku. Terima kasih. 5. JAS 39 Gripen CD Thailand, si kecil berotak kawat. Kita buka urutan kelima dengan jet tempur yang sering diremehkan netizen karena ukurannya yang imut seperti LCGC. JAS 39 Gripen CD milik Thailand. Banyak yang bilang, jet mesin tunggal, kecil, mana bisa perang jarak jauh. Hehe, dengerin dulu. Jangan tertipu casingnya yang minimalis seperti layaknya mobil LCGC murah meriah. Gripen adalah mahakarya Swedia yang didesain dengan filosofi yang sangat mematikan, network-centric warfare, alias perang berbasis jaringan. Bahkan walaupun cuma pakai satu mesin jet, dia bisa melesat dengan top speed yang sangat kencang, mencapai Mach 2.0 atau Mach 2. Secara spesifikasi, Gripen Thailand ini punya senjata rahasia. Mereka terintegrasi penuh dengan pesawat radar atau pesawat awak Saab 340 RI AWACS. Di medan tempur, Gripen bisa maju ke garis depan dengan mematikan radarnya sendiri secara total. Tujuannya biar musuh tidak mengetahuinya saat ada Gripen yang mau mendekat. Lalu bagaimana cara dia mengunci musuh? Pesawat radar RI dari belakang yang mengirimkan data target via data link AirTAF langsung ke komputer Gripen. Begitu target terkunci, Gripen tinggal meluncurkan rudal Meteor Beyond Visual Range seperti M120 AMRAAM atau Meteor yang sangat berbahaya, yang punya no escape zone terbesar di dunia saat ini. Musuh bahkan belum sempat melihat Gripen di radarnya, tahu-tahu rudal sudah mengetuk kaca kokpit mereka dan diar hancur berkeping-keping abangku. Gripen bisa membawa beban hingga 5,3 ton dengan 8 cendelan persenjataan. Kelebihan lain, Gripen juga bisa mendarat dan isi bensin di jalan raya biasa hanya dalam waktu 10 menit oleh 5 orang teknisi wajib militer. Efisiensi bidang 5 mematikan kelas kakap. Gripen di bawah single dong. Empat, Sukhoi Su-30 MKM Malaysia, monster hibrida yang melawan hukum fisika. Masuk ke urutan keempat, kita geser ke negeri jiran, Malaysia. Ini dia jet tempur kelas berat Sukhoi Su-30 MKM flanker milik Tentara Udara Diraja Malaysia. Kalau Gripen tadi adalah ahli taktik yang licik, Su-30 MKM adalah pegulat kelas berat yang punya otot kawat tulang besi. Ini bukan Sukhoi kosongan standar Rusia, bos. Ini adalah varian hibrida yang sangat langka dan mahal. Malaysia melakukan langkah cerdas sekaligus bikin pusing logistik. Mereka mengawinkan airframe Rusia yang terkenal tangguh dan punya kemampuan thrust vector control atau TVC, di mana lubang knalpot mesinnya bisa ditekuk-tekuk membuat pesawat ini bisa menari-nari di udara dan melakukan manuver sangat ekstrim seperti Puga Safe Cobra dengan sistem avionik mutakhir dari barat.
HUD atau Head Up Display dan sistem penargetan Damocles-nya disuplai oleh Thales Prancis, sementara sistem peringatan rudalnya disuplai oleh Saab Afrika Selatan. Hasilnya, Bang Dodo, sebuah monster udara yang punya mata tajam elang barat, tapi punya kelincahan yang melawan hukum fisika khas Rusia. Kalau sudah duel jarak dekat atau dogfight, lupakan saja. Jet ini adalah mimpi buruk. Dengan dua mesin jet garangnya, dia bisa melesat dengan top speed Mach 2 dan boleh membawa hingga 8 ton persenjataan. 8 ton persenjataan yang tersebar di 12 centelan persenjataan. Rudal BVR mematikan yang bisa dibawa seperti R-77 dengan jangkauan tembakan mencapai 100 km. 3. Boeing F-15SG Strike Eagle Singapura, truk senjata tanpa ampun. Di urutan ketiga, kita bertemu dengan raksasa pengetuk pintu pertahanan musuh, F-15SG Strike Eagle milik Singapura. Secara usia, desain dasar F-15 memang legendaris, tapi varian SG milik Singapura ini adalah salah satu kasta tertinggi dari keluarga Eagle sebelum era F-15EX lahir. Jet mesin General Electric F-110 ini dibekali dengan radar AESA murni AN/APG-63V3 yang bisa melacak target kecil di udara dan di laut dari jarak ratusan kilometer dengan sangat presisi. Tapi nilai jual utama dari F-15SG ini bukanlah cuma radarnya saja, melainkan kapasitasnya, muatan yang sangat bikin geleng-geleng kepala tetangga. Pesawat ini bisa mengangkut senjata setidaknya hingga 10,4 ton dengan total 23 centelan persenjataan dengan rudal BVR seperti M120 AMRAAM. Bayangkan 10,4 ton itu setara kamu mengikat beberapa unit mobil Avanza penuh penumpang di bawah sayap jet tempur ini, lalu diterbangkan dengan kecepatan Mach 2,5 atau sekitar kecepatan 3060 km per jam yang sangat berbahaya dan mempesona. Kecepatan yang sangat luar biasa cepat, abangku. Dengan tangki bahan bakar tambahan Conforal Full Tanks, F-15SG punya radius serang yang sangat jauh. Ia bertindak sebagai Heavyweight Strike Victor. Tugasnya melesat jauh ke jantung pertahanan lawan, membawa bomber pemandu presisi sekelas JDAM, meratakan pangkalan musuh lalu pulang sambil menembak jatuh jet tempur lawan yang berani mencegatnya. Benar-benar definisi otot murni. 2. Dassault Rafale F4 atau F3R Indonesia, sang Omnirol penjaga Natuna. Dan di posisi kedua, boom, selamat datang di era baru kekuatan udara Nusantara, Dassault Rafale milik TNI AU Indonesia. Kontrak 42 unit telah diaktifkan. Penuh dan jet tempur asal Prancis ini resmi mendongkrak taji Indonesia ke level tertinggi elit militer regional. Rafale di bos, single dong. Rafale bukan sekedar multirole dan Prancis menyebutnya sebagai omnirole. Apa bedanya? Kalau multirole, pesawat harus ganti persenjataan dulu di pangkalan untuk ganti misi. Kalau omnirole seperti Rafale, dia bisa menjalankan misi superioritas udara, menjatuhkan bom presisi ke darat, melakukan pengintaian strategis dan meluncurkan rudal anti kapal seperti Exocet AM-39. Semuanya dilakukan dalam satu misi sorti penerbangan yang sama. Mari kita bedah jeroannya yang bikin merinding tetangga. Rafale dibekali dengan radar AESA RB2 yang mampu melacak 40 target sekaligus dan mengunci 8 target diantaranya secara simultan. Tapi mahakarya sesungguhnya dari Rafale adalah Spectra. Ini adalah sistem peperangan elektronik internal paling rahasia dan canggih di dunia. Sangat luar biasa Rafale ini bos. Spectra bertindak sebagai tameng tak kasat mata. Begitu ada radar musuh atau rudal yang mengunci Rafale, Spectra akan mendeteksi gelombangnya, menganalisis lalu menembaknya gelombang pengacak alias jamming yang sangat presisi. Bahkan dalam beberapa mode, Spectra bisa memanipulasi tanda radar Rafale sehingga di layar radar musuh, Rafale terlihat bergeser beberapa ratus meter dari posisi aslinya, atau bahkan terlihat seperti hantu yang hilang timbul.
memiliki kecepatan maksimal Mach 1,8 dan bisa menggotong 9,5 ton persenjataan dengan 14 titik cendelan persenjataan. Dikombinasikan dengan rudal jarak jauh, meteor udara di sekitar Laut Natuna Utara kini punya penjaga yang sangat ditakuti lawan. 1. Lockheed Martin F-35B Lightning II Singapura, penguasa siluman generasi kelima. Dan posisi pertama, Eng Ieng, sang pemegang tahta tertinggi teknologi udara di Asia Tenggara saat ini. Suka atau tidak suka, harus kita berikan kepada Lockheed Martin F-35 Lightning II milik Singapura, khususnya varian F-35B. Mengapa jet ini pantas di posisi puncak? Karena inilah satu-satunya perwakilan generasi kelima sejati di kawasan kita saat ini. Kunci utama F-35 adalah stealth alias kemampuan siluman tingkat tingginya, desain bodi, sudut sayap, hingga lapisan cat penyerap gelombang radar. Membuat penampang radar Aries RCS pesawat sebesar ini hanya terlihat seperti burung kecil atau bahkan kelereng di layar radar konvensional musuh. Sebelum kamu bisa mendeteksi keberadaan F-35, sudah melepaskan senjatanya dari cara aman. Varian B yang dibeli oleh Singapura punya kemampuan STOVL alias short take off and vertical landing, seperti halnya helikopter. Di negara sekecil Singapura, jika pangkalan udara utama mereka dihancurkan musuh F-35B, tidak peduli. Mereka bisa lepas landas dari landasan pacu yang rusak parah atau bahkan dari jalan raya biasa di tengah kota, lalu mendarat tegak lurus seperti halnya helikopter. Ditambah lagi dengan helm pilot senilai miliaran rupiah yang terintegrasi dengan DAS. Pilot F-35 tidak perlu menengok ke bawah untuk melihat tanah. Kamera di sekujur bodi pesawat memproyeksikan video langsung ke kaca helm pilot. Jadi saat pilot melihat ke bawah lantai kokpit, lantai itu terlihat transparan. Ini bukan lagi pesawat tempur, ini adalah superkomputer taktis yang terbang di langit. F-35 memiliki kecepatan maksimal yang tidak terlalu kencang sebenarnya, hanya Mach 1,6, namun dipadukan dengan kemampuan silumannya yang sangat mengesankan. Asal lambat tapi tak terdeteksi musuh, sangat menakutkan sekali seperti halnya hantu. Untuk mode siluman, dia hanya sanggup membawa senjata 1,5 hingga 2,6 ton saja, atau 4 unit rudal BVR seperti M120 AMRAAM. Tapi untuk mode full tempur, 6,8 hingga 8,1 ton senjata yang bisa dipasang di gantungan eksternal di bawah sayap F-35. Kesimpulannya, perlombaan senjata di Asia Tenggara menunjukkan doktrin yang berbeda-beda. Singapura fokus pada teknologi siluman generasi kelima dan efisiensi ruang lewat F-35B dan F-15SG. Indonesia melakukan lompatan raksasa dengan kedatangan Rafale untuk mengamankan wilayah maritimnya yang sangat luas dengan kemampuan Omnirol. Sementara Malaysia dan Thailand tetap menjadi kekuatan regional yang cerdik dengan memaksimalkan potensi jet tempur mereka lewat integrasi teknologi hibrida. Sekarang pertanyaan menariknya untuk kalian para pecinta militer di kolom komentar. Jika seandainya terjadi simulasi latihan tempur, apakah radar canggih milik Rafale TNI AU kita mampu untuk mengendus keberadaan siluman F-35B Singapura sebelum terlambat, dan apakah kelincahan Cobra Sukhoi Malaysia bisa membalikkan keadaannya dalam duel jarak dekat? Tulis analisis tajam kalian di kolom komentar bawah. Jangan lupa klik, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta like video ini kalau kalian bangga dengan perkembangan militer di kawasan kita. Sampai jumpa di analisis berikutnya. Tetap tajam dan salam Dirgantara.